Baik, hadirin dan pemirsa, kita akan lanjutkan kepada segmen ketiga. Sebelum kita mulai segmen ketiga, kita berikan aplaus kepada ketiga pasangan calon di depan. Kita akan belajar lebih banyak dari orang yang berbeda pendapat, daripada orang yang selalu sependapat dengan kita. Kalau pada segmen pertama kita sudah mendengarkan visi misi yang mungkin ada perbedaan walaupun tujuan akhirnya sama, maka pada segmen ketiga ini kita akan mendengarkan apakah ada pendapat yang berbeda antara pasangan calon terhadap satu problem. Dan Bapak Ibu, kita akan mulai dengan pasangan calon nomor urut 3. Kita akan meminta mengambil lagi amplop yang ada di depan. Bapak Ibu akan menyerahkan ke moderator untuk membacakan pertanyaan dan Bapak Ibu akan menjawab 2 menit. Kemudian mohon sebentar, Bapak Ibu akan diberikan waktu menjawab 2 menit dan setelah Anda menjawab 2 menit akan ditanggapi oleh pasangan calon lain. Pasangan calon lain, pasangan calon nomor 1 dan nomor 2 akan menanggapi masing-masing 1 menit dan kemudian terakhir akan saya serahkan kepada pasangan calon nomor 3 untuk melakukan feedback terhadap tanggapan dari pasangan calon yang lain. Bisa diikuti? Baik, untuk itu saya persilakan para pasangan calon nomor 3 untuk mengambil amplop yang telah tersedia. Baik, ini soal yang 12, ini nomornya nomor 12, kalau tadi ada nomor 3, nomor 5 dan seterusnya. Ini langsung ke pertanyaan. Mohon maaf, saya juga agak kurang mengerti soalnya, tapi saya akan bacakan. Apa saja upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan pencapaian SPM bidang kesehatan? Itu pertanyaannya, saya ulangi. Apa saja upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan pencapaian SPM bidang kesehatan? Waktu Anda 2 menit setelah Anda berbicara. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, FAMSA nomor urut 3, untuk menjamin kehidupan yang sehat, meningkatkan kesehatan seluruh penduduk di semua usia dan seluruh di Kabupaten Kepulauan Sula. Kita lihat dari tingkat mutu dari SPM itu, karena yang kita tahu bahwa kesehatan sangat menjadi bagian dasar penting dalam kehidupan kita manusia. Untuk itu, apabila kita terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, ini akan menjadi perhatian khusus untuk ke depan akan lebih baik. Mungkin ada yang disampaikan oleh Pak Haji Saleh. Saya silakan, masih ada waktu lebih dari 1 menit. Silakan. Baik, barangkali saya tambah saja. Dalam hal pelayanan dasar kesehatan ini untuk Kabupaten Kepulauan Sula ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah masalah sarana prasarana pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah masalah dokter dan dokter ahli dan dokter medis ini dan para medis ini juga sangat menentukan dalam pelayanan kesehatan di negeri ini. Kemudian juga masalah pengobatan ini juga kita harapkan ke depan itu harus ada pengobatan. Bisa jadi kalau kita ditakdirkan jadi bisa 1 bulan atau 2 bulan sekali kita akan melakukan pengobatan gratis kepada masyarakat. Yang berikut juga COVID-19 ini juga merupakan perhatian kita untuk ke depan. Masih ada waktu setengah menit ya. Intinya untuk kesehatan ini adalah harus kita sangat perhatikan, karena itu bukan cuma saya sendiri tapi semua masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Ya, cukup sekian dari kami. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk jawaban pasangan calon nomor urut 3. Selanjutnya saya minta pasangan calon nomor urut 1 dan nomor 2 untuk maju ke podium. Silakan maju ke depan. Jawaban sudah disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 3. Berikut saya akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit sejak Anda berbicara. Saya persilakan. Ya, mungkin kami dari paslon nomor urut 1 hanya bertanya bahwa
Standar pelayanan masyarakat itu akan terwujud, tentunya tidak bisa berdiri sendiri tanpa didukung oleh anggaran. Ya. Sebagaimana amanat undang-undang bahwa 10% adalah hal wajib, 20% adalah untuk pendidikan. Bagaimana kita mewujudkan apa yang disampaikan tadi, menurut saya terlalu bias, ya tidak spesifik, sehingga saya tidak menangkap arahnya seperti apa, karena terlalu umum pandangan dari pihak nomor 3, ya apa yang akan dilakukan. Ya, menurut saya tolong jelaskan lebih tepat sasaran dan dari sisi pembiayaannya seperti apa, karena tidak ada anggaran yang banyak. Ya, tolong diberikan tanggapan untuk pasal nomor 1. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Ya, cukup, Pak. Baik. Kita lanjutkan kepada pasangan calon nomor 2. Sebelum ditanggapi oleh pasangan calon nomor 3, kita persilakan pada pasangan calon nomor 2. Waktu Anda 1 menit untuk menanggapi jawaban nomor 3. 1 menit setelah Anda berbicara. Saya persilakan. Ya, ini masalah kesehatan di Kabupaten Kepulauan Sula. Ini kita masih pada hal-hal yang mendasar. Ya. Jadi masih pada seputaran jumlah tenaga kesehatannya, obat-obatannya, terus rumah sakitnya. Jadi coba dijelaskan bagaimana cara menyelesaikan program-program apa yang kira-kira pas untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula ini di bidang kesehatan. Cukup? Baik, pasangan nomor urut 1 dan nomor 2 telah memberikan tanggapan, bahkan ada pertanyaan kepada pasangan nomor urut 3. Saya berikan waktu 1 menit kepada pasangan nomor urut 3 untuk melakukan feedback terhadap tanggapan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1 dan nomor 2. 1 menit, mulai Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, pasangan FAMSA nomor urut 3. Saya mau menyampaikan tanggapan kepada Saudara Hendra Tates bahwa memang 10% dari dana DAU, tapi kita punya peluangan besar untuk langsung ke pusat, membawa bantuan-bantuan kesehatan ke sini. Karena yang saya tahu, hampir di semua desa, Pustu tidak lagi aktif, puskesmas juga minim, dan tingkat rumah sakit daerah yang kita lihat, ada gedung-gedungnya yang tidak sesuai dengan standar kelayakan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk itu saya sampaikan, mari kita bersama-sama untuk melihat bahwa kesehatan sangat penting, gizi buruk juga harus dikurangi dan stunting juga harus dikurangi. Karena di Sula ini saya sudah keliling dan saya melihat langsung sangat minim layanan kesehatan di semua desa, kecamatan dan di ibu kota Kabupaten Kepulauan Sula. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk ketiga pasangan calon. Baik, Ibu, Bapak hadirin dan pemirsa, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil soal yang ada di depan dalam kotak dan diserahkan kepada moderator untuk dibacakan. Baik, mekanismenya masih sama. Pasangan calon nomor urut 1 akan diminta menjawab kurang lebih 2 menit, dan nomor 2 dan nomor 3 akan menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 1 dalam waktu masing-masing 1 menit. Soal nomor 9. COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran berharga bagi masyarakat dunia, terutama dalam kehidupan sosial. Harus diakui, dampak pandemi COVID-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Saat ini, masyarakat tengah dihadapkan pada situasi perubahan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sejumlah tata nilai dan norma lama harus ditata ulang dan direproduksi kembali untuk menghasilkan sistem sosial yang baru. Muncul tata aturan baru tersebut adalah satunya ditandai dengan adanya himbauan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Begitu pula dengan pola kebiasaan masyarakat yang guyup, senang berkumpul dan bersalaman, kini dituntut untuk terbiasa melakukan pembatasan sosial atau social distancing. Bila Bapak Ibu diberikan amanah sebagai pemimpin yang dipercaya masyarakat Sula, apa konsep dan strategi konkret yang harus diterapkan untuk membawa masyarakat Sula pada tatanan kehidupan baru yang bebas dari COVID-19. 2 menit, waktu Anda sejak Bapak berbicara. Saya persilahkan. Kalau menurut saya sederhana Pak Moderator, karena turunan daripada apa yang ada di daerah itu adalah turunannya dari Bapak Presiden, kemudian Permen,
dan ada peraturan bupati. Nah, ini yang perlu kita terapkan agar protokol ya selama masa pandemi ini bisa berlaku, dan bagaimana di daerah diterapkan semua aturan-aturan yang bisa untuk melakukan adaptasi baru tersebut, Pak. Ya, artinya apa? Hidup ini tidak akan berhenti, tapi hidup ini akan menyesuaikan dengan kondisi pandemi tersebut. Sehingga dari sisi perbaikan kualitas kesehatan akan didukung juga dengan bagaimana perbaikan ekonomi masyarakat. Ini hal penting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya akan tetap konsentrasi, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa pandemi ini belum tahu berakhir kapan. Oleh karena itu saya selaku pihak incumbent juga sudah melakukan antisipasi dengan bagaimana membeli mesin PCR untuk bisa swab secara mandiri, memiliki ruang-ruang isolasi, pelayanan-pelayanan yang mandiri. Dan alhamdulillah sampai saat ini tertangani dengan baik dan tidak ada pasien yang terlalu serius di Kepulauan Sula. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Ya, saya pikir sosialisasi pun sangat penting. Ya, kita harus memberikan pemahaman, karena dengan adanya peraturan menteri yang baru ini, dengan adanya isolasi mandiri, maka kendor dengan sendirinya. Oleh karena itu memang ini butuh kesadaran yang sangat tinggi, karena di saat adaptasi baru ini, kita lihat bahwa pembatasan-pembatasan ini menjadi prioritas kita, Pak. Ya, apalagi di saat pilkada. Ya, ini saya memberikan himbauan juga di tengah-tengah kita semua. Tolong Bapak dari Bawaslu juga jangan tebang pilih. Ya, ini saya mau kasih tahu, tidak boleh ada juga pesta-pesta. Ya, sampai pagi saya dengar ini. Tolong ini menjadi perhatian juga, karena ini demi keselamatan umum. Ya, saya minta keselamatan masyarakat Sula adalah yang terpenting. Jangan kita pilih kasih. Ya, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Baik, terima kasih. Waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kesempatan saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 1. Saya persilakan 1 menit sejak Anda berbicara. Mic-nya. Penanganan COVID ini sudah dari Presiden terus ke Menteri Kesehatan dan turunannya sampai ke bawah. Makanya kalau kami terpilih, yang akan dilaksanakan adalah ketegasan untuk menjalankan aturan yang telah ada ini. Karena kalau tidak ada ketegasan dari pemerintah, maka masyarakat menganggap hal ini biasa-biasa saja. Karena dari kita turun ke kampung-kampung itu masyarakat menganggap bahwa ini itu tidak ada gitu. Anggap bahwa tidak ada. Hal ini menjadi tantangan kita ke depan untuk bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini ada gitu. Sehingga untuk melakukan pencegahan dan masyarakat alhamdulillah supaya tidak terkena dari dampak dari COVID ini begitu. Baik, terima kasih. Waktu masih ada 1 detik, 2 detik. Ya, waktu selesai. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 3 untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor 1 atas pertanyaan tadi. Saya persilakan 1 menit sejak Anda berbicara. Kami minta mic-nya supaya nanti sebentar tidak usah dimatikan, biar saja tetap hidup. Lama-lama, agak lama. Ya, nanti setelah itu tidak usah. Jangan berulang-ulang, ditekan 1 kali terus. Waktunya nanti diulang waktunya. Iya, tolong ulang aja soalnya dari tadi di sini. Oke, kita minta ulang waktunya, kita minta toleransi waktunya diulang 2 menit. Waktunya, waktu. 1 menit. Oke, kita mulai sejak Anda berbicara, ya. Yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini secara global, mendunia. Untuk itu, saya mau tanya kepada Bapak Hendra Tate sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, bahwa kenapa pada saat masyarakat dalam keadaan COVID-19 untuk mendapatkan masker saja susah. Pelayanan kesehatan pada saat mau berangkat keluar daerah, rapid test saja bayar. Apakah tidak ada gratis dari daerah begitu, atau penyuluhan-penyuluhan tentang kesadaran 3M, memakai masker, cuci tangan, dan pola hidup sehat. Yang kita lihat di Sula ini biasa-biasa saja, dan masyarakat ini tidak pernah menggunakan masker. Apakah tidak pernah diberikan masker secara gratis kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula? Itu saja. Terima kasih. Baik, masih ada waktu kurang lebih 10 detik. Silakan, masih bisa tambahkan. Masih boleh, Pak? Boleh. Waktu, nanti coba perhatikan waktunya di sana, ya. Baik, waktu saya kira sudah cukup, waktu selesai. Mohon maaf, waktu sudah selesai. Ya.
Saya tanggapi Baik, langsung. jadi sebentar, pasangan calon nomor 2 dan nomor 3 sudah menanggapi jawaban pasangan calon nomor 1. Sekarang saya kembalikan pasangan nomor 1 untuk feedback kepada 2 tanggapan tadi. Ya, Silakan. saya pikir, saya langsung aja Pak Moderator, tadi nomor 2 kurang lebih mirip dengan nomor 1, sehingga tanggapannya ke nomor 3 yang bertanya kepada kami, perlu diketahui bahwa dalam anggaran APBD, ya di saat pandemi ini ada pergeseran, kami sudah menyiapkan 50.000 masker dan sudah dibagi. Tapi kesadaran masyarakat ini memang minim Pak, ya tidak. Dan perlu diketahui bahwa masker itu kan bukan masker sekali pakai dibuang yang kami berikan kepada masyarakat, ya. Itu yang kami bagi selama ini sudah sampai ke tangan-tangan masyarakat semua. Kemudian kalau berbicara tentang rapid, kami tidak pernah memungut Pak Rp1 pun. Tolong sampaikan di mana rapid yang berbayar. Jadi jangan kita berbicara bayar tes di apotek, kita bilang itu pemerintah, tidak ada kaitannya Pak. Ya, ini tolong dijelaskan dengan baik. Karena tidak ada pemerintah menagih upah. Masyarakat hidup itu harus dijamin oleh pemerintah. Terima kasih. Baik, masih ada waktu 5 detik. Baik, saya kira cukup kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor 1, 2, dan 3 yang telah saling menanggapi. Baik, Ibu Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan selanjutnya. Pasangan calon nomor 2 untuk mengambil amplop, saya mengundang dan diserahkan kepada moderator untuk dibacakan soalnya. Mekanismenya masih tetap sama dengan pasangan calon nomor 1 dan 3. Baik, berarti kan pertanyaannya masih menyangkut kesehatan. Derajat kesehatan masyarakat dinilai dari angka kejadian penyakit menular, angka kematian ibu, neonatal, bayi dan balita, serta masalah gangguan gizi pada anak balita. Upaya apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mencegah dan menurunkan angka stunting atau gagal tumbuh anak di daerah Bapak Ibu? 1-2 menit setelah Bapak berbicara, silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang di Sula ini masih ada kasus-kasus seperti itu, dan kami bertekad ke depan anggaran kesehatan ini harus masuk 10% dari APBD yang ada. Dari 10% itu kemudian ini sebenarnya banyak pangan-pangan lokal yang selama ini kurang menjadi perhatian daripada penyuluh maupun petugas kesehatan sendiri. Bahwa langkah kami ke depan, pangan-pangan lokal ini harus dioptimalkan, diolah sedemikian rupa supaya bisa masyarakat ini mengkonsumsi pangan-pangan lokal ini sebagai sumber gizi dan sumber energi bagi masyarakat. Karena kebiasaan masyarakat yang ada sekarang ini yaitu masih ketergantungan, misalnya bayi dan balita ini masih tergantungan dengan makanan-makanan yang dalam kemasan, misalnya sun, serlak dan lain sebagainya. Padahal bahan dasar dari makanan itu sendiri adalah bahan dasar yang ada di desa-desa yang di Kabupaten Kepulauan Sula ini. Tinggal bagaimana ke depan ahli gizi terus dari tenaga-tenaga kesehatan ini mengedukasi, memberikan penyuluhan dan masyarakat bagaimana cara mengolah makanan-makanan pangan lokal ini untuk menjadi sumber gizi dan sumber energi bagi seluruh masyarakat. Yang kedua yaitu ada pendampingan apabila memang kejadian itu sudah terjadi, maka masyarakat yang mendapat kasus seperti ini harus didampingi oleh tenaga kesehatan sampai dinyatakan benar-benar terbebas dari masalah distancing ini. Mungkin itu yang akan kami tanya. Masih ada waktu beberapa detik, mau ditambahkan? Cukup? Baik. Selanjutnya masih dengan mekanisme yang sama, saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 2. 1 menit Anda berbicara mulai Anda berbicara. Kita akan hitung waktunya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami FAMSA, pasangan calon nomor urut 3. Saya mau bertanya kepada Bapak Wakil Bupati juga yang juga incumbent. Pada saat Anda menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula 5 tahun terakhir ini, langkah-langkah apa Anda lakukan bersama dengan saudara Bupati untuk pencegahan kematian ibu hamil, gizi buruk, dan stunting yang sangat miris selalu meningkat di Kabupaten Kepulauan Sula? Langkah-langkah apa selama Bapak jadi Wakil Bupati bersama dengan Bupati melaksanakan kegiatan ini? Terima kasih. Masih ada waktu beberapa detik. Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya sebelum pasangan calon nomor 2 menanggapi, kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 1 untuk
menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 2. Saya persilakan, waktu Anda 1 menit sejak Anda berbicara. Kalau saya Pak Moderator langsung melengkapi aja Pak ya. Artinya apa yang beliau sampaikan cukup baik ya, saya lengkapi aja karena saya pikir kita adalah satu kesatuan ya daripada seluruh harapan masyarakat. Oleh karena itu saya pikir pangan lokal cukup baik ya, tapi kurang terdeskripsi dengan baik bahwa pangan lokal itu apa gitu loh. Nah ini tidak perlu dijawab, mungkin nanti akan jadi tugas dan PR dari nomor 2 juga. Kemudian pendampingan, saya setuju ya. Kemudian bagaimana data dari awal ini menjadi data kita Pak. Jadi tidak berdiri sendiri kami di kabupaten, tapi ada penyuluh-penyuluh di Pustu dan lain-lain sebagainya itu menjadi kekuatan kita ya. Kemudian tadi yang disampaikan lagi, saya kembali lagi bahwa kenapa terjadi pelonggaran, perlu kita ketahui bahwa pengawasan tidak berdiri sendiri, tapi kita melakukan secara bersama-sama baik TNI dan Polri. Kami membagi masker, membagi semuanya itu secara bersama-sama, dan kami sangat ketat waktu itu. Tapi apakah hidup harus berhenti dengan hanya memakai masker? Tidak. Ya, ini masyarakat akhirnya. Baik, waktu Anda cukup. Terima kasih. Berikut giliran pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari pasangan calon nomor 1 dan nomor 3. Saya persilakan 1 menit sejak Anda berbicara. Ya, langkah-langkah yang telah diambil selama ini sebenarnya kita bicara apa ya? Selama ini porsi APBD itu jelas kepada kesehatan, itu pustu-pustu, setiap pustu itu ada tenaga penyuluhnya untuk proses pendampingan dan lain sebagainya. Angka ibu hamil, angka kematian ibu hamil dari masa pemerintahan sebelumnya itu tinggi, tapi di masa pemerintahan kami ini itu mulai turun, mulai rendah. Ini dibuktikan dengan data-data dari Dinas Kesehatan. Nanti bisa ditanyakan kepada Dinas Kesehatan. Dan alhamdulillah angka-angka distancing dan angka kematian ibu hamil maupun bayi yang meninggal di ini itu di masa-masa pemerintahan kami itu angkanya grafiknya itu menurun. Jadi itu merupakan bagian dari porsi APBD yang telah dialokasikan untuk kesehatan begitu. Baik, terima kasih. Waktunya habis, pas sekali waktunya, dan kita berikan aplaus untuk ketiga pasangan calon ini. Hadirin dan pemirsa, kita lihat tadi apa tanggapan antara pasangan calon terhadap satu persoalan. Ternyata ada yang berbeda, ada juga yang sama, dan ini menarik bagi kita untuk mendengarkan. Dan masyarakat silahkan menilai mana yang terbaik di antara pendapat-pendapat pasangan calon tadi. Dan akan lebih seru lagi, nanti akan masuk pada segmen keempat, ada perdebatan yang cukup hangat. Untuk itu kita akan jeda sebentar, sampai ketemu di segmen keempat.